Blitarnya mana? Kota Blitar, Mas Andri. Oh, Kota Blitar. Iya, Siap, siap. Ini yang untuk lain tahu usaha. nggak ya Blitar? Tahu dong ya. Ini di Jawa Timur Blitar ini ya, kan ada yang luar kota nih. Ada kalau mau main ke makamnya Bung Karno bisa main ke Nah, Blitar. oke ya. Nanti biar bisa kontak Mas Fahmi ya. Siap, siap. Untuk Iya, usahanya apa Mas Fahmi ini? Namanya eh, laundry, Mas. oke. Laundrynya apa nih? Iya. Nama laundrynya mungkin teman-teman Nama, nanti bisa follow-follow juga. nama laundrynya Ciling Laundry Blitar. Ciling Laundry Blitar. Nah, ini teman-teman bisa nanti follow juga di Instagramnya Ciling, Ciling ya, Mas ya, Hmm. Ya, Ciling Laundry Blitar. Ciling Laundry Blitar. Bisa nanti cek-cek atau follow Instagramnya biar nambah-nambah juga, ya, database laundry, ya kan? Aduh. Oke, siap, siap, siap. Baik, terima kasih Mas Fahmi ya. Tadi udah kenalan. Sama-sama. Ini Mas Fahmi dari Blitar. Coba yang lainnya nih. Aku ingin kenalan juga sama yang lainnya. Oke, tadi sudah ada Mas Fahmi. Selanjutnya, wah ini ada yang dari Kota Batu nih. Ya, woi, Kota Batu. Di Malang juga nih, dekat Malang. Dari Pak Zainullah, Kota Batu, Peternakan Doms. Peternakan Doms ya. Assalamualaikum Pak Zainullah. Kita coba ngobrol yuk Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Pak? Insya Allah, barakallah. Makasih. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah ini di Kota Batu sebelah mana Pak? Eh, Alamatnya? Kalau perbatasan dengan ini, dengan Kabupaten Malang. Oh, Pendem, berarti daerah Pendem, Mas. oh daerah Pendem. Pendem. Siap, siap. Jadi dekat dengan UMM ya. Ya, dekat situ ya. Dekat dengan ini, malah UIN ya. UIN Pasca Sarjana ini. Oh, iya, 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 iya. Siap, siap. Oke, baik. Bisa perkenalan, Pak. Coba nih kenalan. Mungkin bisa menyampaikan ya. Ini nama, kemudian usaha aktivitasnya saat ini, dan mungkin nanti bisa ini kenal juga sama teman-teman. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Baik, salam kenal. Nama saya Senullah ya dari Kota Batu. Aktivitas kami yang open anak-anak yatim duafa di apa namanya kegiatan pesantren ya sama anak-anak. Dan juga ada kegiatan ini peternakan domba yang sudah kita rintis mulai 10 tahun yang lalu. Oke, siap. Itu menjelang kurban begini ini kita sudah siap-siap Mas untuk apa namanya mengais rezeki. Mudah-mudahan tahun ini bisa bisa sukses. Ya. Amin, amin. Ini untuk juga pembelajaran anak-anak di peternakan domba itu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi, mudah-mudahan dengan adanya ini apa namanya bimbingan bisnis ini mudah-mudahan nanti bisa melejitkan omset karena ke depan saya ingin buka usaha dari peternakan dikembangkan ke kulinernya mungkin sate dan sebagainya itu yang mau kita harapkan ke depan gitu. Siap, siap. Amin, amin ya Udah rabbal gitu. alamin. Baik, Makasih bimbingan dan semoga arahnya. cita-cita dan harapannya semoga bisa terwujud ya Pak Zainullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Kasih. oke. Habis ini Hari Raya Idul Adha ini Pak ya. Ya itu. Habis Moga ini langsung. nyati nyati sama-sama di kita. Siap, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainullah atas sharingnya. Siap. Ya, tadi Kasih. kita sharing-sharing ya nanti mampir Baik. yang dari yang Malang atau yang di Batu ya. Atau kalau Siap. Malang deket nih, ya nanti bisa mampir gitu kan. Siap. Kami tunggu kehadirannya. Iya, baik. Terima kasih Pak Zainullah atas sharingnya ya. Sama-sama. Makasih. Siap.
Baik, alhamdulillah tadi sudah ada orang ya yang berkenalan ya, nanti mungkin yang lainnya juga kita akan sharing-sharing lagi, kenalan-kenalan lagi ya. Mungkin sembari itu kita akan coba absen lagi yang sudah hadir dari mana saja ini ya, yang sudah hadir, yang baru join gitu bisa absen di chatbox atau di kolom komentar ya. Kita akan mulai untuk acara kita pada malam hari ini. Oke, yang belum absen bisa absen di kolom komentar ya. Baik, 1 menit lagi kita akan mulai untuk acara kita ya, karena nggak sabar nih, ingin belajar bagaimana kita bisa berikhtiar ya, tetap untuk bisa membangun bisnis kita lebih baik lagi. Ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah kita akan coba untuk mulai acara kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu bisa on cam ya. Jadi yang bisa on cam. Jadi biar kita malam hari ini belajarnya lebih interaktif karena malam hari ini kita akan lebih banyak sharing juga, lebih banyak studi kasus juga ya. Bisa tanya-tanya, gali pertanyaan sebanyak-banyaknya deh pokoknya. Manfaatkan waktunya juga ya kan. Jadi biar apa yang disampaikan oleh pemateri bisa diterima dan bisa apa ya, nangkep dia, jadi nggak hilang begitu saja gitu kan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat yang luar biasa ini ya. Alhamdulillah banget kita bisa ketemu silaturahmi lagi gitu kan di agenda kita pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Ini nikmat yang luar biasa sekali dan patut kita syukuri ya, karena mungkin di luar sana atau saudara-saudara kita yang belum bisa menikmati nikmat sehat atau hal-hal yang saat ini kita rasakan, jadi patut kita bersyukur ya. Dan salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Kita awali acara kita pada malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini memberikan manfaat juga bagi peserta yang hadir dan mendapati ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Al-Fatihah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah kita akan lanjutkan ya kegiatan kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu jangan lupa ya disiapkan catatannya, disiapkan pulpennya, gitu kan, not-notnya karena malam hari ini kita akan belajar bagaimana membangun organisasi bisnis yang kuat. Tentunya banyak faktor, banyak cara bagaimana membangun fondasi dalam bisnis kita, gitu kan. Dan pada malam hari ini, gitu kan, kita akan ditemani ya oleh mentor kita, oleh trainer kita yang mungkin Bapak Ibu wah pastinya kenal dong, gitu kan ya. Pastinya kenal, beliau juga aktif di bidang trainer, mentor, dan banyak mendampingi teman-teman mentinya dan teman-teman UMKM ya. Dan beliau beralamat atau tinggalnya di Jogja. Nah, yang dari Jogja di mana nih ya? Oke, kita coba sapa dulu ya coach kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Pak Joko, bagaimana kabarnya? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillah. Siap. alhamdulillah sehat Pak Joko. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi di mana posisinya Mas Joko? Kantor, kantor Lagi rumah. Oh, ada rumah. Ya, kantor rumah Ya, Mas. ini malam hari ini insya Allah kita mengundang
beliau Pak Joko untuk sharing sama kita. Ya ini beliau juga sibuk ini ya. Kita bisa malam-malam ini apa ya menyisipkan menyisipkan waktunya ya untuk bisa sharing sama Pak Joko. Dan insya Allah malam hari ini kita akan belajar bareng tentang bagaimana sih membangun organisasi bisnis yang kuat. Oke, kepada Pak Joko, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, makasih Mas Andri, waktunya Ya, dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil saya admit ini, Mas Andri, nanti admit yang masuk ini. Kayaknya masuk itu menjelang materi inti begitu ya. Iya. Lalu begitu ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi ashabihi ajma'in. Bareng-bareng semuanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, senang banget bisa jumpa teman-teman dan hari ini hari yang spesial. Insya Allah kita akan sharing bareng, diskusi bareng. Tapi saya minta tolong untuk dicek dulu mungkin suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas di masing-masing kota. Dijawab aja silakan. Monggo. Alhamdulillah di Malang jelas. Alhamdulillah jelas. Sambil di chat nanti sering-sering kita buka kolom chat box ya teman-teman karena belajar itu kalau tidak sambil digerakkan tangannya, digerakkan bibirnya dan digerakkan banyak hal, biasanya ngantuk, malam tidur itu ya. Nah, insya Allah saya akan cerita malam hari ini tentang bagaimana membangun um, bisnis yang baik gitu ya, organisasi itu yang baik, yang bagus. Lebih tepatnya super team. Yang ini sudah dipraktekkan ke banyak menti. Saya sendiri praktek, guru-guru saya juga praktek, menti saya praktek yang semula itu atas izin Allah ya, ada yang mulai 100 jadi 300, ada yang 300 jadi 600, orangnya juga masih ada. Ada yang di angka 500-600 jadi 1 M pertama per bulan. Dan insya Allah yang ilmu yang saya sampaikan insya Allah ini cocok untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang di 500 juta pertama maupun sedang berjuang di 300 juta pertama maupun teman-teman yang sudah berjuang di 1 miliar pertama. Jadi tidak hanya PT-PT yang ada di Bandung yang bisa cerita miliaran ya. Kita malam ini tidak perlu modal 2,6 juta ya. Cukup malam ini cukup dengerin baik-baik. Karena kalau PT yang sedang viral di daerah Bandung itu cukup 2,6 juta bisa dapatkan Pajero Cash, motor cash, bisa dapatkan apalagi Mas Andri ya, bisa Pajero dapat Cash, rumah cash, Pajero. banyak lah pokoknya. Modalnya pokoknya cuma 2,6 aja tuh, nggak pernah Iya. dijelasin caranya gimana. Nah, teman-teman sudah tahu dan insya Allah sudah paham, tidak ada cara cepat untuk bisa kaya. Tapi semua itu berproses dan insya Allah dengan organisasi bisnis yang baik ya, kita mau ngomongin tentang super team, maka kita bisa naik. Dan hampir digarisbawahi, tidak ada bisnis miliaran yang tidak pakai tim. Semuanya pakai tim. Ini penting ya. Bahkan Rasulullah SAW aja itu punya tim. Tim inti ada ring 1, ring 2, ring 3. Zaman sahabat Nabi yang super kayanya. Kalau kita kan kaya banget itu. Itu keterlaluan kaya ya itu. Itu punya tim juga sama. Kak, jawaban dari semua jawaban selain ridho Allah gitu ya. Itu kenapa bisnis kita belum bertumbuh hingga level ke miliar atau 500 juta atau mungkin 300 juta. um, itu adalah kita belum memiliki organisasi bisnis yaitu support dari tim yang baik. Maka saya ingin menyapa juga teman-teman yang sudah hadir tadi sudah jelas itu ya. Ada yang laundry, ada yang counter HP, Mas Imam Bogor, ada Mbak Manda, Mas Mbak ini ya, Tangsel, Dimsum, ada Hana, catering, ada Mas atau Mbak Novi ya ini Bantal Happy, Mas Fahmi, Blitar Laundry, ada Pak Ade Makassar, advertising, ada juga Pak Zainullah yang tadi menyampaikan tentang peternakan dan teman-temannya. Saya boleh minta tolong dan boleh tahu teman-teman, itu minta tolong ya oke. Ini
teman-teman sekarang posisinya pengen mencapai di akhir tahun itu di omset berapa dan punya tim berapa sih teman-teman. Jadi kita pengen dengar dulu nih supaya tahu nih gambarannya. Cita-cita di Desember 2024 itu pengen omsetnya itu di angka berapa dan timnya itu jumlahnya berapa. Nah, itu Mas Andre. Nah, ini dan kalau boleh berkenan kita biar bisa sharing hari ini materi bisa disampaikan dengan baik, diskusi, tak tolong nanti apa itu Ya, kamera bisa di-on-kan sambil ya. diketik di kolom chat. Ayo dibantu diketik dulu teman-teman. Karena insya Allah ilmu yang disampaikan ini mengapa penting ya karena sudah sudah berhasil untuk mencapai di omset yang luar biasa teman-teman. Jadi pembangunan tim juga banyak, tertata rapih. Nah, cuman kita perlu tahu dulu nih. Nih dari Mas Du Yulianto Cirebon, pengen Ya. omset di akhir tahun. Ini omset mungkin tahunan kali ya teman-teman ya. Omset dalam 1 tahun pengen berapa teman-teman? Saya nggak nanya omset sekarang berapa, cuman pengennya di akhir tahun itu berapa gitu teman-teman dan timnya berapa. Misalkan Mas saya pengen di akhir tahun selama setahun ini pengen omset selama setahun saya dapat misalkan di angka 600 juta Mas. Timnya saya sekarang pengen 3, nah itu atau mungkin jadi 5 atau jadi 10. Nah ini perlu per tahun ya, per tahun ya. Jadi dalam 1 tahun pengen omsetnya berapa supaya materi nanti bisa pas ke teman-teman nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu juga terlalu apa ya, terlalu santai gitu ya. Oke, tak tunggu. Ayo dibantu dicat. Ya silahkan. Yuk, yang lainnya. Wih, nih. Cat selama setahun 5 miliar. Bismillah 1,2 M per tahun. Oke, Tahun. ada lagi. Yo, boleh silahkan. Yuk, yang lainnya nih. Silakan. Jangan sungkan, kan ini keinginan dan doa ya. Amin. Bukan Ya. nanya sekarang tuh berapa, tapi pengen Oh, selama setahun omsetnya berapa gitu teman-teman. oh, biar didoain bareng-bareng nanti. Ya, insya Allah kita doain juga nanti. Setahun ini Bu Asil ya ini. Ya. Oh iya, setahun 5 M per tahun. 1 M per tahun. Karyawan 10. 1,2 M per tahun. Rita Food. Pak Andi Permana 5 M per tahun. Jadi PKP. Oke, omset 2,7 per tahun. 6 M 1,2 per tahun. Setahun 5 M. Lain? Ayo. Saya tunggu nih. Sambil videonya bisa dibantu di-on-kan biar kita sama-sama bisa ngobrol, bisa berjumpa. 10 M per tahun. Oke. Sambil ngetik ya. Mas, saya pengen jumlah timnya nambah dikit aja. Tapi kualitasnya timnya lebih baik karena masih bersama karyawan lama turunan dari orang tua. Siap. 12 M per tahun, karyawan 9. Oke. Lain? Masih ditunggu? Gak apa-apa. Cuman ngetik aja kok keinginan dan doa. Akhir tahun pengen omset setahunnya berapa gitu. Jangan sungkan dan jangan malu. Karena insya Allah nanti materinya akan saya sesuaikan. Oke ya, sambil nunggu ngetik. Teman-teman, ini sambil dibantu ngetik juga ya. Kalau seandainya teman-teman pengen belajar memancing gitu ya, lalu mencari seorang mentor. Tapi teman-teman pengen dapat ikan yang besar gitu ya. Ikannya ikan laut, bukan ikan kali gitu ya, ikan sungai. Ikannya ikan laut. Dan pengen dapat yang besar, pengen mancing di tengah lautan. Maka teman-teman cari mentornya atau guru mancingnya itu yang guru mancing di kali, sungai, pantai, atau tengah laut. Nah, Tengah itu laut. tengah laut kan, oke. Maka Mas Andri ini meminta saya untuk mengajar atau mendampingi teman-teman malam ini walaupun kita pendek 30 menit ya sampai 45 menit. Tapi insya Allah ilmu yang saya sampaikan itu sudah saya lampaui. Alhamdulillah tadi izin Allah SWT sudah saya lampaui
sudah saya capai dan ini hampir semuanya di atas dari yang teman-teman tuliskan. Saya garis bawahi ya, yang insya Allah saya sampaikan malam ini ilmunya itu praktikal, ilmu praktek yang itu semuanya sudah di atas yang teman-teman tuliskan saat ini. Bukan songong atau sombong, memang karena seorang mentor beda sama coach. Kalau saya seorang mentor malam hari ini jadi mentor untuk mendampingi teman-teman, maka saya harus mengalami. Kalau coach tidak harus mengalami, tapi kalau mentor saya mengalami. Insya Allah 5 perjalanan 1M setahun sudah saya lampaui di 2016. Bahkan 2015 sudah mencapai. 5M per tahun itu saya sudah alami di tahun 2017 kalau nggak salah. Ini yang tulisan teman-teman ini sudah saya alami insya Allah. Ini Mas Andre jadi saksi ya, karena Mas Andre pernah ikut pendampingan di tempat kita ya, jadi tahu. 12M aneka macam tuh sudah 2 digit insya Allah sudah kita lampaui teman-teman. Sehingga apakah teman-teman mau mendengarkan apa yang saya sampaikan malam hari ini? Nah, ini pertanyaan Mas Andre. Pasti mendengarkan. Karena saya nggak ngajari cara mancing di sungai. Saya memang mengajari cara mancing di laut. Cuman mancing di laut memang effortnya lebih, belajarnya beda. Lalu alatnya beda nggak teman-teman alatnya untuk mancing di laut sama di kali? Lain, Beda. alatnya lain. Kalau di kali mau pakai motor, tapi kalau di laut bisa nggak pakai motor? Nggak bisa. Pol mentok motor sampai pantai, sisanya kita naik speedboat atau naik kapal. Nah, jadi malam hari ini spesial karena walaupun teman-teman ini punya mimpi dan saat ini belum kesampaian di angka yang tertulis, tapi dengan mimpi itu adalah awal yang baik teman-teman. Saya appreciate banget ya teman-teman. Dan saya pernah mengalami itu di titik omset itu mulai dari kurang dari 100 juta hingga omset itu di angka miliaran itu sudah saya alami. Dan memang perjuangannya panjang sehingga perlu membangun organisasi bisnis nggak? Ya jelas. Timnya sekarang Mas Joko kisaran berapa? 60 sampai 70 timnya. Terbagi menjadi 5 tempat karena saya punya bisnis cincin kawin. Mungkin Mas Andri tadi belum menyampaikan ya. Background saya di perusahaan cincin kawin, perusahaan custom jewelry. Itu ada di Jogja, Surabaya, Bandung, Semarang, dan juga ada di mana ya? Jogja, Surabaya, Bandung, Semarang, dan Jogja 2, ada 5. Dan nanti teman-teman bisa search namanya Kota Gede Jewelry. Ini penting. Nah, di awalannya, insya Allah saya sampaikan sederhana bagaimana membangun tim, mengapa tim itu penting. Nah, ini insya Allah saya izin share screen Mas Andre. Bisa share screen ya? Siap, bisa Mas. Bisa ya, oke. Nah, saya share screen ke teman-teman. Oke, belum kelihatan ya. Oke, white. Share screen. Ya, udah kelihatan teman-teman? Boleh unmute nggak apa-apa? Boleh kelihatan? Sudah Masih, kelihatan? sudah. Sudah Pak Joko. Sudah ya? Sudah. Ada ketutupan nggak sesuatu gitu? Tidak Pak Joko. Aman? Ada, aman, aman. 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 Nah, oke, siap. Nah, ini materinya banyak banget ya. Jadi saya perlu sedikit adjustment. Hilang lagi atau masih ada? Masih hilang, hilang. Hilang Hilang lagi. ya. Oke, saya cek. Coba untuk kedua kalinya. Kelihatan? Nah, kelihatan. Oke, nah. Mas Andri tadi mungkin belum menyampaikan. Saya background di
perilaku bisnis. Saya juga mengasuh di kelompok pendampingan bisnis. Kurang lebih sekarang itu sudah lebih dari 1.000 UMKM yang didampingi. Saya juga pernah di tim mentor untuk program grading, ketua tim mentor di Darut Tauhid di Bandung, lalu sertifikat PNSP dan sebagainya. Pernah saya di perbankan, best hire support dari regional bank swasta terbesar, top 5 perusahaan terbaik dan sebagainya. Nah, saya Joko Wardianto, ini Instagram saya Joko Wardianto. Sama teman-teman nanti kalau tidak sempat untuk bisa mengakses semua materinya, insya Allah nanti saya sering sharing juga di kolom Facebook maupun kolom Instagram. Dan kita malam ini pas seperti ya, karena untuk bisa omset tinggi itu nggak mungkin dikerjain sendiri teman-teman ya. Nah, seperti yang biasa itu seperti yang standar ya, digaji untuk bekerja, tetapi di atas itu semua ada jawaban, yaitu spiritual seperti ini yang nanti insya Allah akan saya sampaikan. Teman-teman perlu tahu ya beberapa hal sebelum teman-teman nanti jauh gitu. Ternyata di Indonesia ini pernah dilakukan sebuah riset teman-teman. Itu dari 992 startup di Indonesia itu ternyata ada masalah-masalah saat mereka scale up menuju ke level yang lebih tinggi. Nah, masalahnya itu ternyata masalah terbesar itu adalah modal. Yang kedua, ternyata dua terbesar itu yang satu adalah apa teman-teman? Sumber daya manusia. Jadi hasil survei Bekraf bersama masyarakat industri kreatif teknologi itu hampir seluruh Indonesia disurvei yang gagal atau mengalami masalah, masalahnya ternyata di SDM. Sehingga penting nggak kita belajar SDM? Ya penting banget. Karena tanpa SDM dan super team, maka hampir inilah masalah orang-orang yang saat ini sedang berjuang. Nah, bahkan nih ya, lebih josnya lagi, 1.300 startup itu pernah dilakukan riset. Nah, Gerakan Nasional 1.000 Startup ternyata hanya 10% saat ini yang masih bertahan. Ini belum bertumbuh ya, bertahan aja. Nah, yang gagal-gagal dalam bertahan ini 1.300 ini, teman-teman, itu faktornya manajerial. Seperti kurangnya pengalaman dan visi yang jelas, kurangnya fokus dalam menjalankan bisnis. Nah, maka dalam urusan bisnis, Sallallahu Alaihi Wasallam itu jika amanat telah diselesaikan, tunggu saja kehancurannya. Maka jika urusan silakan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya teman-teman. Maka saat ini yang perlu teman-teman cek itu adalah apakah kita itu sudah memiliki orang-orang yang kompeten untuk di bisnis kita masing-masing. Contoh, laundry. Apakah kita punya tim yang benar-benar kompeten di dunia laundry? Apakah di dunia peternakan kita sudah punya tim yang benar-benar kompeten? Atau tim yang dulunya itu kita ajari, sekedar diajari, dia bertumbuh jadikan leader, jadi masalah gitu kan. Nah, ini beda cerita. Maka tim yang kompeten itu bisa didapat dengan kita ajari benar-benar kita didik, atau bisa juga didapatkan dari luar. Teman-teman yang pengen di angka, sudah mulai di angka 5 miliar per tahun atau 4,8 ke atas ya, skalanya sudah beda. Itu jujur timnya sudah tidak semuanya dari internal yang dididik. Beberapa sudah ambil dari luar atau tidak semuanya dari nol yang dididik. Nah, akan 91% karyawan menyatakan siap keluar jika ada kesempatan lebih dari 3. Nah, kesempatan lebih itu di Asia ya, pernah diadakan survei. Ini 34 perusahaan, 600 responden, 6 negara ASEAN, teman-teman. Bayangin tuh. Itu 3 alasan utama adalah tidak cocok visi misi dan budayanya. Jadi teman-teman yang sekarang itu di bisnis itu pengen bertumbuh atau besar, pengen baik super timnya tambah gede, maka ya tetap perlu yang namanya punya visi dan misi. Jadi ketika ditanya, kita yang rekrut gitu ya, visi misinya apa Pak? Nah, itu kebanyakan ini salah saat kita membuat tim gitu ya, itu nggak bisa jawab. Visi kita apa ya? Visi misa kita visinya apa ya? Misinya apa? Itu nggak jelas gitu ya. 5 tahun ke depan mau jadi apa dan sebagainya. Sehingga nggak jawaban permasalahan adalah nanti bikin spiritual seperti ini. Ini nggak saya bahas secara detail Mas Andri, karena banyak banget ya. Ini cuman menambahkan nilai spiritual dalam tim itu, apakah ini hanya untuk orang-orang muslim? Enggak.
ini dalam penelitian, ini kebetulan dosen saya sendiri di UGM, itu kesimpulannya adalah kepemimpinan spiritual ketika teman-teman mau menambahkan unsur spiritual saja di dalam bisnisnya teman-teman, itu memicu keterikatan kerja dan naiknya kinerja 160 karyawan yang rumah sakit di Indonesia, di Yogyakarta ya. Artinya kalau membangun super team, membangun organisasi yang baik gitu ya, itu nggak mungkin cuman dibayar gitu ya. Saya bayar mahal nih untuk kinerja yang bagus, nggak bisa teman-teman. Ada ikatan-ikatan batin yang harus kita bentuk di tim kita supaya ini jadi lebih baik. Contohnya diberikan kesempatan untuk bisa sholat tepat waktu, diberikan musola yang layak, diberikan kajian supaya mereka tahu yang namanya rezeki itu beda dengan uang, diberikan kesempatan dan diberikan cara untuk belajar bagaimana mendoakan orang tua, sholat duha, dibangunin ketika subuh. Itu ternyata sangat mempengaruhi di tim-tim yang memang terutama anak muda ya. Sekarang itu banyak generasi milenial, generasi zilenial, generasi stroberi yang ketika kita gas sedikit aja udah meletot itu teman-teman. Meletot itu apa ya bahasa lainnya ya? Ya pergi gitu ya. Artinya mereka tidak terbiasa dengan namanya tekanan, maka mempersatukan mereka apa dengan kajian. Kasih kesempatan, kasih guru ngaji di kantor. Teman-teman yang sekarang sedang merintis timnya baru sedikit nggak apa-apa. Teman-teman sendiri bisa ngasih wejangan atau teman-teman nanti bisa mendatangkan ustadz. Nanti kita bantu mereka pembelajaran sholat, pembelajaran ngaji, sedekah bersama itu meningkatkan rasa apa ya, rasa keterikatan di dunia pekerjaan. Nah, lanjut ya. Nah, ini nggak perlu. Contohnya, Mas, kita punya visi misi nggak sebagai contoh ya? Insya Allah ada ya. Ya, mimpi adalah kunci harta karun yang tidak terlihat. Jika kita takut bermimpi, tak akan pernah bisa bangun ya, guyonannya Gus Dur. Jika tidak punya mimpi, tidak akan punya alasan untuk hidup. Nah, mengapa omset itu belum tercapai ya? Mungkin kita belum punya mimpi yang jelas itu. Nah, Mas Joko mimpi yang jelas itu yang seperti apa? Contoh ya, saya kasih contoh. Ini nggak perlu. Contohnya ya, ini sekedar contoh. Misalkan punya visi gini warung steak, misalkan visi misinya ya. Visinya menjadi warung steak and shake ingin menjadi super brand kuliner Indonesia yang mendunia yang tentunya halal dan thayyib. Misinya jelas tuh, jadikan perusahaan sebagai tempat mencari rizki dan ridho Allah yang bisa manfaat untuk orang banyak. Berkembang dan berkembang menuju kebaikan, bangun usaha yang halal, teknologi dan kualitas tinggi, inovasi pengembangan produk, makanya rasanya kan enak-enak tuh. Ganti-ganti terus ya, teman-teman yang suka makan steak pasti tahu tuh. Rasanya tuh ada terus tiap tahun tuh. Floatnya tuh, shake-nya, menunya tuh ganti terus tiap tahun diupdate. Memang misinya jelas. Bangun mengembangkan potensi khususnya karyawan mitra usaha kecil. Bangun citra mengembangkan perusahaan besar dalam usaha. Makanya SOP-nya jelas. Lah, kalau nggak punya visi misi agak repot teman-teman. Maka saya nggak ngajari cara bikin visi misi, itu ada di workshop. Karena waktunya juga nggak nutut. Tapi minimal teman-teman tahu kalau tidak, kalau oh ada SS juga visi misinya, Net TV. Nah, ada juga di Kota Gereja Weleri ada jadi perusahaan yayasan custom muslim terbaik. Misinya inovasi, daya saing, pengembangan pelayanan. Ini visi misinya penting. Nah, kunci yang sekarang itu sebagai malam hari ini oleh-oleh untuk teman-teman. Ini minimal teman-teman yang pengen bisnisnya itu bisa bertumbuh. Itu hampir keseluruhan perusahaan big company atau mungkin skala menengah menuju skala yang besar. Mas, menengah itu skalanya berapa ya? Kami di skala menengah itu lebih dari 15 M kurang dari 50 M dalam 1 tahun. Kalau menengah itu sekali lagi ya, omset per tahunnya 15, lebih dari 15 kurang dari 50. Berarti 16 sampai 50 itu skala menengah teman-teman per tahun ya. Kalau skala kecil itu 2,5 sampai 15 M. 4,8 sampai 15, sorry. Di bawah 4,8 itu mikro. Nah, sehingga teman-teman ini penting punya yang namanya milestone, teman-teman. Nah, milestone inilah cikal bakal teman-teman bisa menjadikan perusahaan itu 5 tahun ke depan mau jadi apa. Ini sekedar contoh aja ya. Misalkan 2024 nih, laundry-nya pengen mencapai 1 M pertama. Memiliki karyawan misalkan 150 karyawan. Salah ini harusnya 15 ya. 50 mitra usaha. Terus nanti 2025 punya rumah produksi sendiri, store cabang 5, 300 karyawan. Sistem terpadu ISO, nanti 2007 juga apa. Nah, ini minimal kalau punya ini teman-teman. Kalau ngerekrut super team,
insya Allah lebih baik. Karena kalau tanpa milestone atau 5 tahun ke depan itu tidak ada gambaran mau kemana, insya Allah tim-tim hebat tidak mau mampir ke tempat teman-teman. Ini kunci. Berarti kalau pas interview, rekrutmen gitu ya, kok ada yang nanya, tim nanya, Pak, 5 tahun ke depan peternakan mau dibawa kemana ya Pak ya? Nah kalau nggak bisa jawab, kita malah jadi marah, itu urusan kita lah. Kerja-kerja aja yang penting dibayar, nah itu nggak bisa. Nah, contohnya misalkan pas lagi cek Bu Hasil misalnya ditanya, 5 tahun ke depan Bu Hasil Cirebon ditanya mau dibawa kemana Bu? Nah kalau nggak punya gambaran detail agak repot. Pak Risma, Mas Wirawan, ini misalkan Bu Irka dan Pak Budi Samarinda, nah ini harus setidaknya punya jawaban. Mas Fahmi juga. Oh, lima tahun ke depan saya per tahunnya begini. Ini baru contoh yang simpel ya. Nanti didetailkan sendiri per departemen. Cuman gambaran ini akan menjadikan kita membangun organisasi bisnis itu jadi enak teman-teman, dan jadi orang lain tuh jadi oh ini bonafit nih perusahaan nih punya milestone. Tapi kalau kita ngerekrut kok tim ciri-cirinya dia nggak pernah nanya gitu ya mau dibawa kemana, saya karirnya bisa sampai kapan, perusahaan ini mau sebesar apa Pak 5 tahun, kok dia nggak nanya, mungkin bisa dipertimbangkan nggak usah diterima teman-teman. Terutama level leader ya. Kalau level staff nggak masalah ya, technical itu ya, tukang packing yang mereka macam nggak perlu nanya nggak masalah. Tapi kalau udah leader, supervisor, manager gitu ya, kalau nggak nanya ini dipertanyakan teman-teman. Karena ini kunci dari segala kunci. Jadi bikin milestone. Oh 3 tahun yang akan datang bangun sistem. Oh punya mobile apps, websitenya jadi bagus dan sebagainya gitu ya. Ini banyak hal. Nah, oh ini marketingnya mau seberapa, operasionalnya mau berapa, SDM-nya mau bagaimana. Ya ada semua nih detail. Bahkan kemanfaatan bisnisnya mau dibikin, donasinya mau berapa, anak asuh yang mau diangkat berapa. Ini kalau punya ini jadi enak teman-teman. Tapi kalau nggak punya ya repot ini. Mungkin ya uh, itu ya teman-teman ya. Dan saya mau sharing satu lagi tentang ini, waktunya sampai berapa menit Mas Andri? Masih ada sampai 15 menit lagi Mas. 15 menit lagi ya. Tadi kan pentingnya ngerekrut tim dan membangun tim itu harus ada visi misi sama value. Nah, saya mau sampaikan dikit aja salah satu tips untuk merekrut tim. Karena kan pasti teman-teman nanya, cara ngerekrutnya gimana sih Mas? Ya overview-nya insya Allah saya sampaikan dalam hari ini. Kenalin ini tim saya teman-teman. Tim saya sekitar 60 sampai 70-an orang. Rata-rata 25 sampai dengan 35. Kami eh, sangat mendalami tim dan kami tidak mau kolonial. Kita mengembangkan spiritual super tim. Hobi kami sama seperti hobi kami tim. Kita ada jalan-jalan naik gunung sebelah kiri atas. Ada komunitas di dalam tim itu yang suka naik gunung. Saya juga suka naik gunung. Tim masih muda-muda suka naik gunung. Kita naik gunung bareng. Ada reboarding di Bali untuk tim leader atau khusus pimpinan yang mempunyai prestasi yang baik karena sukanya jalan-jalan, kita adakan. Ada juga sharing-sharing dan sarasehan itu di lereng Bukit Gunung yang ada di daerah Wonosobo, Mesindoro dan Sumbing. Kalau teman-teman pecinta gunung itu kita di lereng, kita bareng, kita jarang workshop itu di dalam ruangan ya, karena di dalam ruangan kadang itu bosen untuk ukuran anak muda itu pengen refreshing, hangout, sama foto-foto Instagram mereka sukanya apa kita turuti. Maka sebagai penutup 10 menit ini saya sampaikan, tim ini tidak seperti tim zaman kita dulu teman-teman. Kalau tim sekarang itu mereka yang usianya 25, 30, 35 itu tidak selalu bisa dengan cara-cara yang dulu, tapi cara-cara kekinian. Ali bin Abi Thalib menyampaikan didilah anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau zaman sekarang itu zamannya seneng hangout, ya hangout. Kan ada tim juga yang mendapatkan penghargaan, reward itu mendapatkan umroh. Kita insya Allah setiap tahun memberangkatkan umroh teman-teman. Kecuali saat COVID kemarin kita nggak memberangkatkan. Tahun ini insya Allah kita berangkatin juga. Total mungkin sekitar 2-4 ya tiap tahun. Ada halal bihalal, ada yang dapat motor kemarin. Ada yang juga umroh ini yang sebelah kiri bawah ini. Prestasi untuk tim paling tua usia 50 tahun. Yang kanan ini Pak Printa usia 50 tahun tim produksi gitu ya. Yang kanan ini manajer marketing itu usia 25
4 tahun. Ini Mas Andri ya pernah ketemu ini sama Mas Bagas. Ini sudah umroh di tahun kemarin, juga dapat motor juga. Teman-teman yang departemen branding marketing selling itu ada camping, hangout, terus biasanya kita sih kekompakan itu jarang di kantor ya teman-teman ya, karena memang usianya muda-muda. Jadi sederhana aja naik motor bareng, jalan-jalan bareng itu lebih masuk sih sekarang. Jadi kan beberapa, jangan heran kalau sekarang timnya itu nggak kerja di kantor semua. Banyak tim saya tuh ngantor cuman 1 bulan itu paling 2 minggu di kantor. Sisanya mereka di rumah, ngomong anak, ngomong istri, sambil main. Tapi kerjaan insya Allah kerjaannya beres. Jadi tim-tim seperti ini tidak bisa didapatkan dengan cara horor ya. Dengan cara horor, terus cara-cara yang keras, sedikit-sedikit dimarahi, tidak beradab dimarahi, tidak menyapa pimpinan dipecat, itu nggak bisa. Memang lain itu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang ya memang kita harus mendidik mereka dan tahu kesukaan mereka untuk bisa menyelami mereka itu maksudnya seperti apa. Bahkan tidak wajib ngantor, boleh ngantor di kafe, warteg, em, warmindo, macam-macam. Kadang saya nggak terlalu mengakal nggak, karena tim kita sekarang sudah berbeda, dan hari ini tim saya juga berangkat nih 8 orang ke Malaysia, Singapura, Thailand, eh, dalam rangka apresiasi, sehingga eh, kalau kita bisa memahami tim kita lebih baik gitu ya dengan bahasa mereka, tentu saja insya Allah jadi lebih baik juga di tim kita nantinya, di bisnis kita maksudnya. Nah, Kak, cara merekrutnya adalah ya yang pertama tentu dengan doa. Kalau kita sering gagal untuk mendapatkan tim, mungkin tim tapi kurang berkualitas, tim kok kinerjanya jelek, gajinya tinggi, tim kok nyakitin perasaan owner gitu kan. Ini tim apa mantan gitu ya. Kok tukang nyakitin perasaan gitu ya. Tukang PHP, ini kok suka ngeghosting, katanya kinerjanya bagus kok ternyata nggak bagus, aneka macam. Nah, ini mungkin ya itu saat merekrut dulu itu tidak dilandasi dengan doa. Dan kita harus dulu berdoa sebelum kita merekrut teman-teman. Sama seperti kita makan, doa dulu baru makan. Tapi kadang yang jadi masalah adalah owner itu ngerekrut dulu masalah baru berdoa. Nah, sama kayak makan, makan dulu keselak baru berdoa. Astagfirullah ya Allah. Ini terselek, tersedak ya. Kenapa nggak doa dulu dari awal? Naik mobil nggak berdoa, kecelakaan di jalan baru astagfirullah, baru berdoa ya Allah. Kenapa ujian begitu berat? Lah, situ kan mau berdoa, naik mobil juga nggak berdoa toh. Maka sekarang yang timnya berantakan maybe atau mungkin ya, mungkin dulu tidak pernah berdoa atau mungkin doanya kurang tulus. Sehingga yang pertama ya tentu dengan doa. Masih 5 menit. Nah, 2 juga susun MPP. Jumlah orangnya jangan kebanyakan teman-teman. Kalau memang mampunya sekarang itu baru ngerekrut 3, ya udah 3 aja sejahterakan. Jangan memaksakan kita, misalkan omset baru 50 juta, bersih ya 7,5 sampai 10 juta lah. Tapi niat karyawan 10 kan nggak make sense ininya. Saya kan pengen dibantu Pak, ini marketing, packing sendiri aneka macam. Nah, mending 3, 4 sejahterakan dengan sebaik-baiknya, karena lebih baik kita itu timnya itu efektif efisien daripada banyak tapi nggak jelas gitu teman-teman. Maka dihitung tuh kebutuhannya berapa, target penjualannya berapa, disesuaikan. Nggak langsung nambah teman-teman, ada hitungannya. Nggak langsung pokoknya nambah. Kayaknya laris nih, nambah ya, terlanjur di kontrak 3 bulan kemudian sepi, pecati semua, nggak dikasih pesangon, kan repot. Mas, tapi kalau tengah-tengah gimana? Mending pakai magang atau mending pakai part-time. Tempat kita ada untuk cost yang lebih rendah, kita pakainya part-time. Anak-anak mahasiswa itu jadi packing tempat kita, Mas Andri. Jadi dulu packing full, anak-anak full timer rendah. Sekarang berangkat jam 10 pulang jam 4, gaji 1,5 atau 75% UMK Jogja. Sah, tidak dolim. Karena memang masih kuliah juga, dan packing tidak harus orang-orang yang pintar. Cuman ya jangan membayar juga di bawah UMK untuk full time. Lowongannya juga harus menjual, headline-nya yang bagus, kelebihannya ditampilkan. Contoh nih ya, contoh ya, Kota Gede Jewelry ini kalau nggak kelihatan ya nanti bisa searching dulu, searching sendiri lowongan kerja Kota Gede Jewelry di internet banyak. Bahkan lowongan kerja yang terakhir itu viral di DIY Jateng, itu dilihat sampai hampir 1 juta orang.
Padahal lowongannya cuma satu. Nanti teman-teman bisa cari tuh di Kita Lulus, Instagram Kita Lulus tuh lowongannya rame banget. Nah, kalau mau nyari lowongan anak-anak yang non pengalaman bisa di Facebook, grup, WA, Telegram, atau mungkin pakai Kita Lulus. Tapi kalau yang berpengalaman pakainya Jobstreet sama LinkedIn. Jadi beda cerita ya. Kalau ngerekrutnya non pengalaman mending Facebook grup aja murah meriah. Tapi kalau memang kandidatnya butuh yang bagus ya Jobstreet, LinkedIn. Nah, ini kayaknya nggak perlu. Terus rahasia interview. Wah, ini kayaknya perlu dikasih nggak Mas Andri ya? Kayaknya ntar aja dah. Rahasia interview membedakan orang yang genah apa enggak. Dan kalau misalkan udah rekrutmen, nanti teman-teman ketemu orang yang tepat, jangan pernah nego gaji itu melalui lesan, teman-teman. Jangan. Tapi buatlah surat penawaran, contohnya seperti ini. Itu tertulis, nggak harus kayak gini ya. Intinya menawarkan posisi ini gajinya sekian, bonusnya sekian. Jelas. Jangan dibikin apa ya? 3 juta mau nggak Pak ya? Ya 3 juta, tambah dikit lah Pak. 3,5 lah. Ini kayak kayak tawar menawar beli lombok gitu ya. Ini lowongan pekerjaan nggak kayak gitu. Jadi supaya menarik ya nanti kalau sudah selesai ya bikin penawarannya yang bagus. Gitu teman-teman ya. Insya Allah ini sesinya insya Allah sudah selesai pas Mas Andri. Sekitar berapa tuh? Pas. Pas Ya, toh 25 ya. pas. Nah, teman-teman nanti visi misinya sudah jelas. Terus juga kalau sudah rekrut yang benar, sampaikan juga kelebihannya karena kelebihan perusahaan kita apa, gajinya berapa. Itu di depan semua, kalau nanti di belakang agak repot. Dan juga bikin blueprint. 5 tahun itu perusahaannya kayak apa sih gitu loh. Kalau nggak jelas, insya Allah nggak dilamar sama orang-orang yang benar. Dan kalau sekarang orang-orangnya jelek, ya istighfar. Mungkin dulu pas pas ngerekrut itu ya nggak pakai berdoa, mungkin nggak pakai puasa, nggak pakai tahajud. Jadi agak hasilnya ya begini-beginilah. Silakan pertanyaan, diskusi santai, ngobrol aja, curhat juga boleh, silakan. Siap. Malam ini tidak dikenakan cas curhat. Ya. Biasanya per 30 menit 5 juta Mas Andrea. Nah, Jadi iya jadi gitu. nggak kena cas ya. Mumpung malam ini free ya. Oh, free. Loh Mas Andre tahu loh biasanya Uner itu kemarin itu 45 menit Mas. Iya. Hampir 5 juta kemarin, Ya, 45 menit aja. Iya, maka teman-teman ini mumpung beruntung banget kan malam juga ini. Ya. mentornya sudah melebihi juga apa yang diharapkan teman-teman, sudah melewati juga, biasanya juga bayar. Nah, ini yes lah, silakan aja. Hari ini free Mas Andre ya. Siap. Malam hari ini curhat atau sharing ya monggo. Ini ya tadi menyampaikan wah banyak tadi ya kalau kalau malam ini PPT-nya Mas Joko tadi masih kurang banyak itu ya. Jadi Wah, monggo ini kalau kalau saya sampaikan nih workshop 1 hari 1 malam itu. kalau mau gali PPT-nya harus tanya nih Bapak Ibu ya. Ini. Ya, ini Silakan ngobrol boleh, curhat masalah tim boleh. Kita fokusin itu masalah tim atau saat saya merintis juga mau ditanyain boleh. Tidak apa-apa. Tidak ya. ada pertanyaan yang aneh. Insya Allah yang tanya tuh pinter. Barokah semua. Amin, amin. Siap. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Ini kok sepi nih di chat kolom komentar. Wah, mau raise hand monggo. Raise hand juga boleh. Ada ini dari Nasar Aki dan Pasar. Poin yang ke-6, Mas. Nanya langsung aja yang Ya, dimaksud yang mana Mas Andri. On cam aja nggak apa-apa. langsung on cam bisa. Biar kita interaksi ya. Jadi langsung Kita kan mau kita pengen bisnis gede sharing. kan. Nah ini belajar komunikasi sama interaksi lah. Yuk. Betul itu. Yuk, siapa nih? Coba on cam. Ini dari Pak Nasar Aki dan Pasar. Salah Coba satu silahkan. Monggo, monggo silahkan. yuk, Santai aja kita ngobrol. sampaikan juga. Ya, masih di mute Pak Nasar. Sudah ya, kelihatan ya. Ya, kelihatan. Wah, keren, cakep. Spotlight Mas, yuk biar kelihatan Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Joko ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Jadi yang tadi yang kelewatan tuh yang poin ke-6 ya, yang belum saya baca sama sekali. Dan ini yang saya tanyakan ke Mas Jokonya. Jadi biasanya kan untuk mencari spek karyawan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Jadi sebelum kita mencari karyawan itu apakah kita tanyakan dulu kriteria yang kita inginkan atau seperti apa, Mas? Oh ya, tanyakan ke siapa Mas maksudnya? Maksudnya ke calon karyawan yang baru. Oh ya, oke siap. Ini pertanyaan bagus banget nih. Nah, ini langsung kita remove spotlight ya. Oke. Spotlight lagi aja Mas Andri kita. Oke. Oke. Mas Nasar ya, saya langsung jawab. Ini kayaknya sudah mulai hangat. Kalau tadi kan kayaknya masih ngantuk gitu ya. Nah, apakah kita kadang kan kalau nyari kan nggak sesuai spesifikasi. Ini yang benar ini ada ilmunya khusus Mas. Dalam rekrutmen itu memang ada. Nah, salah satu kenapa kok kita tidak atau belum ketemu karyawan yang diinginkan karena kita belum bisa menjabarkan apa yang kita inginkan Mas Nasar. Contoh bagian apa Mas Nasar? Contoh. Saya kan bergeraknya di bidang aki, Mas. Jadi biasanya karyawan itu tidak mengerjakan job desk yang kita buat seperti itu. Oke, karyawannya bagian apa Mas? Boleh tahu? Bagian teknisi, Mas. Teknisi aki. Iya, Aki mobil, aki motor. lengkap sama PLTS. Oh, aki PLTS, VRLA, lithium Iya, ion. PRL aja. Iya, Penggarapnya lebih ke PLTS, aki for PLTS atau aki untuk mobil? otomotif lebih banyak. Lebih banyak otomotif. Oke, saya punya Iya. menti juga otomotif mobil, pernah saya dampingi. Nah, untuk teknisi aki ini berarti dia juga masang ya Mas ya? Iya, Masang. delivery. Bener, delivery juga. Oke. Nah, ini teknisi yang diharapkan menurut idaman Mas Nasar ini kita bagi jadi dua dulu Mas. Kalau boleh Iya, catatan, boleh sambil sudah. diorek-orek. Sudah. Satu, itu berhubungan dengan kompetensi intinya, Mas. Intinya seorang teknisi. Yang kedua itu tentang akhlak. Akhlaknya atau sikapnya seperti apa. Nah, kita jabarin pelan-pelan, ya kan? Ini kan langsung, Mas. Ini coaching klinik ini, Mas. Nah, yang pertama untuk spesifikasi dulu, Mas. Harus sudah pernah punya pengalaman atau boleh tidak berpengalaman. Sudah berpengalaman lebih bagus. Oke, pengalamannya minimal berapa tahun, Mas? Ya, 1 tahun lah. Nah, 1 tahun lah ya. Oke, sudah mulai ada jawaban. Berarti syarat pertama adalah berpengalaman menjadi teknisi di bidang aki atau teknisi aki ya, aki Iya, mobil, aki motor gitu ya, aki otomotif gitu ya, selama minimal 1 tahun. tambahi lagi Mas. Berpengalaman itu boleh di perusahaan besar, apa perusahaan kecil, apa perusahaan rumahan Mas? Yang mana yang dimaksud? Rumahan Nah, lah. beda cerita. Nanti kalau yang datang dari perusahaannya dari Pama, Pama kan pakai aki, Mas. Akinya aki truk yang banyak segede rumah. Itu juga aki, Mas. Ada teknisi Ya, aki di Pama. Oh, berarti yang rumahan. Terbiasa berarti punya pengalaman itu rumahan sampai skala startup gitu ya. ya. Oke, ya, oke. Yang ketiga, kompetensinya harus bisa apa aja lagi, Mas Nasar? Bahasa Bisa masang standarnya atau reparasi? reparasinya enggak masang. Biasanya yang lebih ke spesifik untuk bisa apa ya? Teknisi otomotif yang standar lah untuk kemampuan dalam hal produk knowledge-nya standar dengan otomotif. Nah, ini yang belum jelas. Standar untuk otomotif udah banget, Mas, luas banget. Nanti cukup dituliskan lebih detail nggak masalah. Sehingga solusinya untuk mendapatkan ini harus lebih detail. Nah, cuman itu contoh aja yang kompetensi inti. Nah, kalau sikap itu jarang dituliskan di lowongan kerja biaya, cuman jujur, amanah, bisa dipercaya. Nah, ini kalau segi ibadah, orangnya pengen yang seperti apa, Mas Nasan? Yang rajin, Rajinnya kayak apa contohnya? Nah, kan ini kan menggali toh rajin, rajin ibadah yang kayak apa yang disebut rajin ibadah, Mas? yang disiplin 5 waktu. Oke, disiplin lima waktu ya. Berarti Ya, berjamaah nggak apa-apa kan? enggak apa-apa. Yang penting sholat doang kan? Ya, Jadi kalau diajak jamaah nggak mau nggak marah itu ya. ownernya nggak Nah, marah. nah, ini kan kadang kayak gitu contohnya. Oh, misalkan soleh. Nah, soleh ini harus diterjemahkan ke bahasa lain teman-teman ya. Nggak cuma Mas Nasar ya. Soleh itu diterjemahkan bahasa lain. Contoh ya.
solehnya dikesampingkan jadi mau sholat 5 waktu dan saat di kantor mau berjamaah bersama di masjid. Contohnya seperti itu, Mas. Ya. Terbiasa bisa sholat subuh misalkan, boleh enggak apa-apa dituliskan. Jadi semakin detail omongan itu semakin baik. Kalau sikap yang lain apa, Mas? Yang penting apa? Yang penting jujur sebenarnya. Nah, Karena kan yang dimaksud jujur itu kayak apa kira-kira? jujur itu amanah dalam bersikap, misalnya menyampaikan informasi ke customer, kemudian baik sikapnya terhadap pemilik toko atau ke supplier. Yang barusan itu kunci emasnya, Mas Nasar, yang jarang tertulis di lowongan pekerjaan, benar? Nah, itulah yang Ya. harus dituliskan. Jadi nggak apa-apa kalau memang lowongan kerjaan itu 2 halaman, Mas. 2 halaman itu nanti spesifikasi seperti ini. Nah, cuman orang-orang seperti itu tidak bisa dibayar dengan bayaran yang terlalu rendah. Biasanya kalau misalkan pasar kasih bayaran 2 juta gitu, Mas ya, atas karena kita punya minta spek yang lebih, maka kasih lebih. Ada bonus khusus yang nanti nggak usah terlalu detail, yang penting ada bonusnya. Sehingga perlu kita detailkan di saat lowongan kerja kita itu jadi lebih baik, Mas Nasar. Itu udah bagus sih, Mas, tinggal didetailkan aja. Oke? Terima kasih Mas Joko. Iya, detailin aja nggak apa-apa. Termasuk kalau kita mintanya detail juga, tolonglah gajinya dan bonusnya yang detail juga, Mas. Iya. Setidaknya ada tulisan, misalkan disediakan makan siang. Kalau misal ada, kalau nggak ada ya uang makan disediakan. Saat misalkan dia berpengalaman ya nggak mungkin kita pakai gaji 75% UMK untuk orang berpengalaman, nggak mungkin. Pasti harus paling nggak UMK plus-plus. Tapi kalau magang boleh. Siap, itu ya Mas Nasar ya. Ini terima kasih. Oke, siap. Udah selesai, Mas. Mas Andri, lanjut. Wah, ini Coaching klinik gratis. coach. Iya, coaching klinik gratis. Ya, Silahkan. langsung yang Google. lain. Banyak pertanyaan ini Mas Joko dan banyak Boleh. Ayo, mumpung masih ada waktu, silahkan. ya. Selagi masih ada waktu kita ini ya. Oke, ini dari Bu Ida. Ya, Bu Ida, ini bagaimana cara supaya karyawan disiplin, Mas Joko? Oke. Mana Bu Ida? Mana Bu Ida? Assalamualaikum Bu Ida. Ya, Bu Ida bisa on cam ya, sama suaranya di mute. Maksudnya disiplin yang seperti apa, Bu? Saya tak dengar dulu nih. Kan disiplin luas nih. Yang Ya, kayak apa sih disiplinnya? Bu Ida. Wah, nih. Mana nih Bu Ya, Ida ini? gimana nih ya? Ya, sambil saya jawab dah. Ya, Ini kalau nggak ada, saya lewatin nih. Bu Ida ada nggak? ini jarang-jarang ini ya. Ini ya. Mungkin ini rezekinya teman-teman ya, karena Bu Ida nggak tahu kemana ini ya. Nah, Ini kita rezekinya lanjut. teman-teman. Oke, kita lanjut. Mohon izin ini kita lanjut ke Pak Rudi Gunawan. Nah, Pak siapa? Rudi ada. Pak Rudi ada, tapi istrinya nih kayaknya. Istrinya ya. Oh ya, mungkin dipakai istrinya, Pak. Pakai istrinya kayaknya nih, punya akunnya Pak Ini Rudi. Silakan, ada Bu pertanyaan. Rudi. Monggo silakan disampaikan. Bu Rudi berarti Pak Joko. Ya, kita manggilnya Bu Rudi aja kali ya. Oke, Siap. silakan. Ya, jadi begitu Pak pertanyaan saya. Bagaimana Bu? Gak apa-apa. Ya, saya udah baca semua nih pertanyaannya ya. Ini jumlah Ya, karyawan sekarang berapa, Bu? ya baru 10. Baru 10. Yang sering izin sakit ini yang mana sih? Bagian apa sih orangnya? Gantian, Pak. Kadang-kadang bagian produksi, kadang-kadang kasir, kadang-kadang. Tapi yang sering produksi sih, Oh, produksi. Ini bikin apa ya, produksinya? bikin donat Oh, bikin sama donat. pizza gitu-gitu, produk bakery roti Oh, gitu. bakery roti. Oke. Namanya apa donatnya, Bu? Donatku Factory. Donatku Factory. Masya Allah, barakallah. Ini bagaimana ngadepi karyawan yang sering izin sakit? Kadang acara keluarga kayak ada hajatan, nikahan, sampingnya sunatan. Apalagi di Cirebon, kan saya Cirebon. Nah, itu banyak acara desa, kayak acara unjungan, acara apa namanya. Pokoknya banyaklah acara desa dan terkesan Tenang, Bu, apabila sama di Jogja sama di oh gitu Malang ya. tempatnya Mas Andri juga banyak. Sama.
Jadi Oke, gimana saya mulai dari menyikapi mana itu nih Mas semua? Andrea? Ya ini pesan sensitif ini Mas Andrea. Tapi saya yakin ya nggak nanya pun juga mengalami hal ini. Iya. Yang pertama ini namanya Bu siapa nih? Saya Vera. Bu Oh, Vera ya. Ini akun Zoom-nya punya suami ya. Iya, HP saya itu tadi dibuat Salam buat Pak mainan. Rudi nanti sampein juga. Kalau Iya. suami ikut ngurus bisnis enggak? Iya, saya sama suami. Kalau suami lebih ke produksinya, kalau saya ke eh, Marketing ya. HRD, iya marketing sama Ya. Oke, karyawan. tak jawab pelan-pelan. Pertama, Iya, apakah ini wajar? Dijawab, iya ini wajar di iya Mas. awal-awal bisnis sebelum naik ke level korporasi. Jadi nggak apa-apa Bu, ini wajar. Jadi ini penyakitnya itu nggak cuma terjadi pada Bu Vera. Jadi biasa aja sih. Artinya bukan sebuah masalah yang besar. Cuman perlu dihadapi dengan bijak. Yang kedua, lalu solusinya bagaimana Pak? Kan di Cirebon juga banyak hajatan. Sebenarnya nggak cuma Cirebon, temannya Mas Andri, tempat saya di Denpasar, tempatnya Pak Nasar, tempatnya di Mas Lamongan. Itu sama kalau urusan kunjungan-kunjungan ya atau acara hajatan izin ya sebenarnya Bu, ya pasti ada yang izin-izin. Seringnya tuh izinnya sebulan berapa kali Bu? Yang paling nyebelin tuh sebulan berapa kali? Sampai 5 kali. Oh, ya cukup biadab juga Mas Andri ya. Iya kan sudah ada jatah libur 1 kali gitu, Pak. Hmm. Kan udah saya bilang kalau misalnya emang Tapi di luar sebelumnya mohon sakit, maaf, pendapatannya apakah sudah sesuai standar? pendapatannya kalau UMK Cirebon kan 2.300.000. Iya, po, kayaknya lebih. Oh iya, Pak. Tapi kalau saya ya di Iya. bawah UMK. Ya, 24 setahu saya sampai 25. Oh, ya mungkin itu saya kurang Terus update. timnya digaji berapa sekarang, Bu? Siapa? Timnya digaji berapa? Timnya karyawannya gaji berapa? Ya, paling besar apa antara 1,5 sama 2 juta sampai 2 juta. Hmm. Tapi Ya. kan kalau yang karyawan yang 1 tahun di bawah 1 tahun itu 1,5 Pak. Tapi kalau yang udah di atas 1 tahun 2 juta. Nah sekarang Itu karyawan saya kerjanya berapa sudah jam lebih ya? dari 1 tahun, 8. 8. Ini jawaban jujur apa jawaban yang menyenangkan hati? Ya dua-duanya saja. Nggak bisa, jawabannya beda. Pilih yang mana? Jawaban yang jujur apa jawaban yang cukup menyenangkan hati saja? dikasih jamu atau Iya, madu. Ah ya, yang jamu jujur apa aja. madu? Kalau kita mau kasih jawaban yang jujur, ya kudu siap mungkin. Yang mana? Iya, yang jujur aja. Oke, siap. Saya boleh kasih Karena saran. Ini saya saran saya ingin sebagai berubah. perintis usaha. Saat itu saya juga merintis, Bu. Dari karyawan cuma 2 sampai dengan karyawan sekarang yang udah 60-70 ya. Sekarang belum termasuk yang mitra, banyak itu. Maka sebelum kita bisa menagih kinerja yang luar biasa dan disiplin yang sangat tinggi, maka kita sebagai business owner harus juga introspeksi. Kita juga harus mengakatkan hubungan kerja kita dengan tim kita. Walaupun ini 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 donat itu karyawannya baru 10. Kalau saya anggap pukul rata lah 2 juta Mas Andrea. Kali 10 itu sekitar gaji paling pol ya 15, 17 sampai 20 juta lah mungkin ya kurang lebihnya ya. Ya, Ya, ya karena sudah di kurang lebih atas satu sekitar. tahun semua. Iya, dan itu kurang Iya. lebih ya nilai-nilai omset di angka ya 150 sampai 200 itu udah bagus banget tuh lah dalam 1 bulan. Itu enggak kalau nggak salah hitung lah ya kurang lebih demikian. Ya per Ya. hari ya sekitar mungkin sekitar kadang 3, kadang 5, kadang 7 juta. Betul? Iya, kurang lebihnya. Ya laris-laris ya kalau bisa 10 itu udah teriak-teriak hore atau 10 itu. Ya, kalau momen-momen tertentu mungkin. Oke, paham Bu. Nah, saran saya sih em, tidak wajib UMK itu buatan negara, bukan buatan Tuhan, bukan buatan Allah. Tapi dengan UMK Cirebon di angka 2,4, maka kita tidak bisa menuntut banyak kalau kita belum memberikan yang cukup layak ya. Saya nggak mengatakan ini nggak layak, karena industri industri UMKM yang ada di Cirebon saya tahu, karena saya punya banyak sahabat di Cirebon. Emang bayarnya segitu-segitu aja Bu, emang. Saya tahu banyaknya ya segitu itu termasuk bagus. Ada yang bayar penjaga toko tuh cuma 1,2,
Ada yang satu penjaga konter gitu kan, saya tahu di Cirebon Malah, itu. malah itu ada yang 750, Pak. Jadi Betul, saya ada tuh juga kayak yang merasa, 500, iya, ada jadi juga saya udah, 300. Tapi kalau cari contoh yang lebih baik juga ada sih sebenarnya. iya, Iya. Jadi iya, iya, iya. saran saya Bu, saya tidak pro pemerintah, saya pro ke Quran dan hadis. Memang disebutkan dalam Quran hadis, memang kita harus memuliakan karyawan kita. Saran saya karyawannya tidak harus jumlahnya banyak, boleh pilihannya. Kalau memang kemampuannya terbatas, jangan 10 Bu, kebanyakan. Mungkin bisa dikurangi. Atau mungkin kalau karyawannya tetap sama, mungkin jam kerjanya bisa dibikin shift. Jadi part time dulu aja kalau memang belum mampu membayar di full time. Banyak teman-teman itu justru dengan membayar yang baik, itu kinerjanya malah bisa kita akadkan. Contoh begini ya, saya nih sebagai suami nih, Mas Andre nih sebagai suami. Nah, kita minta nih spek ke istri kita nih ya, tolong ya, Mah ya. Nanti kalau masak, tolong jam 7 udah ready. Minimal masakannya itu 3 macam. Nanti jusnya 1 macam, minuman angetnya 1 macam. Terus habis itu juga sayurnya yang fresh, sekali makan aja. Terus habis itu anak-anak udah pada mandi semua. Pakaian udah ready jam 6, udah semua udah setrika, udah wangi, udah semua tergantung tuh tinggal pakai, sepatu udah dicuci. Nanti pas berangkat kerja beres, ntar kalau aku pulang nih jam 4 udah dandan. Udah wangi, anak-anak udah pada mandi semua, masakan udah ready semua. Ini speknya nih tinggi nih. Ya, pertanyaannya Mas Andri, kalau mau cantik, mau dandan pakai modal apa enggak? Jelas Pakai pakai modal. modal. Jelas. Bu Vera aja bisa jawab tuh. Wah, kalau itu skincare-nya lain. Kalau itu facialnya paling enggak 500 sampai 1 juta. Nah, terus kalau itu nanti kalau masak begitu fresh, kalau sendiri nggak mungkin. Harus pakai ART 1 minimal. Nanti babysitter nggak apa-apa deh, bisa diasuh. Tapi ART minimal 1. Nah, sama Bu Vera dan teman-teman ya. Kita kalau menghendaki level disiplin yang tinggi, kontribusi yang tinggi ya kita tetap harus juga akad ulang aja nggak apa-apa Bu. Kita kalau kemampuannya sekarang 1,5 sampai 2 nggak masalah, jamnya aja diakatin. Atau part time aja. Kalau misalkan tetap full time dengan segitu ya, mohon maaf bisa diterima mungkin keadaannya. Karena kalau kita mau naik gitu ya, terus kita permasalahkan itu. Saya laporin ya sampean ke Disnaker nih karena nggak jelas, izin terus. Em, Sering izin nggak berangkat. Kita kasih SP gitu ya, surat peringatan 1 gitu ya. Itu surat kalau dibawa ke Disnaker Bu, tutup itu donatnya Bu. Hmm. Jadi Jelas. gimana Pak ininya apa namanya untuk standar gajinya? Karena kan saya juga melihat apa namanya lingkungan. Nggak usah lihat lingkungan, lihat yang benar. Berarti Sebenarnya minimal ada donatnya, UMK gitu Pak. donatnya dinaik nilai lebih, donatnya Mbak dikasih nilai lebih donatnya supaya bisa Iya. dijual dengan harga yang cukup. Sekarang kan masalahnya donatnya jual terlalu murah, sehingga marginnya mepet. Kalau marginnya mepet nggak bisa ngasih lebih. Tapi lain sisi ownernya beli mobil sama beli motor, Mas, itu repot. Kayak kemarin itu kasus di Jogja, omsetnya 300-400, sama ini bikin rumah baru. Kalau ditanya karyawan, jawabnya sedang susah, bisnis sedang tidak oke. Tapi beli motor baru sama bangun rumah kemarin itu gajinya nggak ada yang UMK. Saya tegur jadi UMK sekarang semuanya. Ya harapannya nanti Bu Vera ditata ulang, direkat Bu, ada tulisannya aja minimal. Kalau dikasih gaji sekian, Anda kontribusinya kayak gini, bisa nggak datang jam sekian sampai sekian, produksi donatnya sekian, itu ditulis aja nggak apa-apa. Tapi iya Namanya sih Pak, belajar. soalnya mungkin itu juga yang membuat saya tidak pede untuk nulis akad. Ya jelas, Ada sesuatu nggak ada sesuatu akad yang tertulis. mengganjal di perasaan dan di hati, Iya. itulah tanda kita berdosa sebagai seorang pengusaha. Karena Allah titipkan di Astagfirullah. dalam hati itu ada satu alarm, ketika kita melakukan itu kok kayaknya ada yang janggal, kayaknya ada yang nggak enak gitu ya, kayak ada yang nggak lengkap gitu ya. Itu artinya hati kita alhamdulillah masih Allah kasih alarm supaya kita memuhasabah sebagai owner itu. Saya nggak pro ke siapapun. Saya pernah jadi karyawan dan saya pernah jadi pengusaha. Jadi saya tahu dua-duanya. Sehingga diangkatkan ulang sama suami aja nggak apa-apa. Kalau memang belum mampu ngasih di angka 2,5, 2,4, kasih 1,5. Mungkin jamnya yang diakatin ulang. Nggak harus sampai 8 jam, cukup 6 jam aja. Nanti gantian kan bisa. Tapi kalau Kalau mereka untuk mau lembur tanpa dibayar ya, ya itu loyalitas mereka, bukan kita yang minta. Itu pun kalau sebagai owner ya kita tetap harus bayar lemburnya sih Bu. Jadi memang itu beda cerita.
Iya, kalau untuk itu ada, Pak. Tapi kan gini, apa, misal untuk karyawan yang saya rekrut yang non pengalaman, maksudnya saya tidak mempermasalahkan ijazah. Ada yang Ya, lulusan SMP, ada yang lulusan boleh. SD. eh, Bagaimana menggajinya gitu? Apakah ya sama 75% kayak UMK. Kalau magang selama 3 bulan pertama aturannya 75% UMK. Sudah ada aturannya. oh Iya, UMK-nya 2,4 ya gampang tinggal kali 75% itulah anak-anak yang sedang magang. Itu idealnya. Tapi kalau ibu mau ngasih magang itu dikasih 50.000 sehari atau mungkin cuma 40.000 nggak masalah sih. Karena magang nggak ada ketentuan khusus, cuma disarankan di 75. Tapi kalau mampunya baru 40 dan magang magang itu itu sama dengan training nggak, Pak? training tuh iya, cuman syaratnya tidak boleh pengalaman. Iya, saya kan nggak Pengalaman. awal Tapi itu kalau ya training belum terus juga salah, pengalaman. Bu. Itu cuman alibi aja, cuman bayar murah. Nggak Oh boleh kalau gitu ya. training terus. Iya. Kalau sudah tiga Enggak bulan sih. udah bisa nggak boleh di training lagi. Jadi Jadi harus sikat jadi sesuai kebutuhan ya Pak. Berarti maksudnya iya. kayak kan saya tidak mematok ijazah, tapi mematok skill. Jadi kayak yang nggak punya skill pun Nggak bisa penting daftar. Bu ijazah tuh memuliakan Iya. tetap Ya, penting. ya kadang-kadang tuh Pak kan ada rasa apa ya, rasa apa sih Nggak, namanya kalau ada tulisan sekarang tuh mah kan nggak bako penting ya. ijazah. Saya Mm-mm. kan lulusan SMA gitu. Saya kan gitu kadang-kadang tuh begitu Pak. Tapi kan Oh, SMA jawab juga aja kan nggak belum penting punya ijazah. skill. Percuma punya ijazah nggak bisa bikin donat. Oke, Iya, cukup ya, Mas Andri. Biar bisa lanjut yang ini lain. saya masa jawab gitu. Iya iya Pak Muasabah ya. Bu, Siap siap muasabah. siap siap. Gajinya, Terima kasih banyak gajinya Pak. masih rendah. Iya iya Jadi nggak bisa nuntut tinggi ya. iya iya. Sabar aja, nggak apa-apa. Berproses. Ya. Cukup Berarti Mas Andri. solusinya sabar ya. Iya. Ya, Amin. Ya. Ya, semakin malam semakin ini ya iya banyak nggak apa-apa. curhat kan nggak apa-apa ya. Memang banyak problemnya ini. Oke, terima kasih Bu Rudi ya. Tadi mohon maaf tadi ya. Budi. Oke, terima kasih tadi seru banget ya sharingnya. Oke, ini Apalagi silahkan. banyak banget ini. Ini tadi ada yang sudah reset. Izin bertanya, Coach. Oh, siap. Yang mana ini izin bertanya ini? Dari Kecap tole ya? Siap tole. Oke, kecap tole ya. Silahkan kecap tole. Siap. ya, perkenalkan Coach. Ini Kecap Tole dari Tegal. Biasa ketemu di Tegal kita, Coach. Siap, kemarin juga udah Eh, ketemu langsung. iya, iya saya izin bertanya ini, Coach. Oke, silahkan. Eh, untuk penggajian karyawan ya, saya pernah gaji karyawan di atas lebih UMR ya. Ya per harinya 100 lah, berarti ya kurang lebih 3 jutaan. Oke. Saya target sehari itu 30 krat lah itu kan. Tenaga Tapi penjual? iya penjualannya kan saya target karena gajinya lebih dari UMR, berarti kan harus ada target, Coach. Yes, Tapi betul. tapi tidak memenuhi target, malah seolah karena dia gaji tinggi akhirnya menyepelekan pekerjaan, Coach, karena eh, sudah merasa wah saya sudah dapat satu bulannya sekian, udahlah tinggal ini aja lah. Kadang cuma telepon, nggak kunjungan ke toko, hanya telepon-telepon saja, Coach, gitu. Oke, Tapi siap. terus saya rubah menjadi, saya bilang sama beliaunya sesuai kesepakatan, eh, nggak target lagi, tapi bonus, Coach. Saya gedein, tapi gaji saya kecilin terus terang saja supaya karena sudah dihitung kesepakatan bersama, target dia sebenarnya 1 bulan 600 krat itu saya kasih per kratnya itu 5.000, tapi hariannya 50.000. Saya Oke. bilangin kalau sampean begini terus bagaimana bisa membeli sawah, saya bilangin gitu. Gaji cuma 3 juta per bulan. Hmm. Sedangkan kalau penjualan semakin tinggi kan semakin banyak uang yang didapat, saya Ya, bilangin kasih termasuk pengertian semakin kaya begitu. ownernya juga, Pak. Iya, Dilanjut tapi dia pertanyaannya apa? ya pertanyaan bagaimana caranya gaji tinggi tapi target bisa terpenuhi dengan karyawan gitu. Sedangkan saya sudah coba itu ndak bisa, malah yang berhasil yang saya coba itu malah
gajinya rendah tapi bonusnya tinggi gitu, Coach. Bagaimana caranya supaya gaji tetap standar di atas UMR tapi kinerja dia tambah lebih semangat lagi gitu kan, disesuaikan dengan Berapa penghasilan Pak jumlahnya? penjual. Karyawan 10, Coach. Oh, yang bagian penjualan berapa? Yang bagian penjualannya pakai 2 mobil, supir sama sales 2 mobil, 4 Dua mobil canvassing keliling ya. gitu. Iya, Oke. keliling sambil bawa Oke, itu. siap dijawab. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah skema untuk penggajian tiap perusahaan itu sama? Jawabnya beda, Pak. Apakah Ya, kita harus pakai skema yang diajarkan? Juga tidak harus. Apakah punya Mas Joko juga ada sales? Ada punya saya. Satu sales punya saya targetnya bisa 150 sampai 200 juta satu orang. Apakah tercapai? Alhamdulillah tercapai. Nah, jadi ngomongin target dengan gaji ini beda cerita, Pak. Kecap tole ya, Pak Sinten tadi itu. Pak Halim. Halim. Jadi Pak Halim tidak bisa melihat apakah orang itu tercapai hanya dengan dikasih uang, nggak bisa. Jadi teman-teman yang di sini berharap dengan digaji gede langsung bisa target itu hal yang mustahil sekali lagi. Betul. Karena target dengan gaji itu tidak ada hubungan secara langsung, selalu ada hubungan langsung. Tetapi dia hanya bersifat memotivasi. Nah, yang membuat orang itu bisa jualan lebih itu kembali ke owner. Jadi kenapa kok semua kesalahan perusahaan itu adalah kesalahannya owner? Saya jawab langsung straight to the point karena sudah malam. Artinya apapun yang terjadi di perusahaan kita bukan salah karyawan, sekali lagi. Bukan salah tim kita, ya. Salahnya siapa? Ya kita sebagai owner. Contoh nih ya, kalau mau targetnya itu di angka 200 juta, atau mungkin targetnya di angka 100 krat, jualan misalkan kecap. Artinya, atau mungkin salah jualan aneka macam perhiasan juga lah. Maka satu yang pertama, apakah karyawan sudah mendapatkan pelatihan dari orang yang berkompeten dalam bidang sales canvassing? Sudah Pak, saya paling kompeten, itu namanya songong. Saya sendiri aja nggak ngajari tim saya. Saya aja manggil konsultan, saya bayar orang, saya bayar mentor lagi untuk ngocing khusus dan nggak harus mahal Pak. Kadang webinar ikut, kadang pelatihan sebentar offline 200.000. Tim kita perlu di-upgrade, dicarikan mentor. Kalau kita mampu nggak masalah, tapi kadang owner kan mikirnya banyak, nggak cuma tentang sales. Satu, apakah sudah disediakan guru atau guru dan ilmu yang cocok. Dua, apakah sudah disediakan promo yang baik atau belum. Tiga, apakah sudah diberikan bahwasanya produk kita punya nilai lebih dengan yang lain atau tidak. Sebenarnya luas banget Pak untuk bisa menjawab ini. Cuman karena fokus pembahasannya adalah di gaji, apakah oke menggaji kecil itu lalu bonusnya yang gede? Oke selama akadnya adalah freelance. Tidak oke kalau itu menjadi karyawan kontrak full time. Beda cerita ini ya. Kalau freelance itu memang dia bahkan tidak digaji pokok nggak masalah Pak. Contoh ya, saya punya freelance misalkan freelance affiliate, freelance pekerja yang dia tidak ditanggung sama kita. Itu nggak masalah. Contoh ya, marketing freelance. Memang ngelamarnya marketing freelance Pak. Memang kita buka lowongan marketing freelance. Artinya apa? Kalau you ada apa ya, ada penjualan you dapat bonus. Kalau nggak ada penjualan nggak ada bonus nggak masalah. Tapi akadnya freelance, affiliate freelance, marketing freelance. Tapi dia juga tidak boleh diakadkan masuk setiap hari Pak, karena freelance. Ya walaupun freelance harus masuk setiap hari ya. Kalau masuk setiap hari ada jamnya itu terikat pada akad yang namanya PKWT Pak. Beda cerita teman-teman. Perjanjian kerja waktu tertentu itu tetap minimal berlaku UMK. Saya tegas ini. Tapi kalau freelance nggak berlaku UMK. Tapi dia nggak wajib masuk loh tiap hari. Kalau izin nggak masuk nggak boleh kita SP. Bedanya itu. Jadi kalau pas orangnya semangat ya semangat kasih kerjaan. Tapi kan ini ada MOU disepakati bersama. MOU itu Pak, kalau ketok itu melanggar undang-undang tenaga kerja Pak, itu masalah semua Pak. Nggak bakal itu baik. Apalagi melanggar undang-undang Quran dan hadis nggak baik tetap. Maka yang baik kalau memang mau freelance, ngirit di freelance aja sekalian nggak apa-apa. Cuman kalau kekurangan freelance, komitmennya kadang kurang. Tengah-tengahnya bisa juga part time. Part time itu tetap berangkat tapi jamnya berkurang.
Contoh 7 jam kerja, 8 jam ya, istirahat 1 jam, nanti kalau part time cuma 4 jam aja boleh. Tapi kalau udah canvassing dan dia ikut kita itu berlaku Pak. Pendapatan tetap seorang sales, baik itu bentuknya apapun tetap dianggap UMK di wilayah masing-masing. Walaupun bisa diakali dengan cara surat kesepakatan bersama, nanti ditandatangani itu boleh. Cuman saya ngomong normatif ya Pak ya, malam hari ini teman-teman bisa ngomong normatif. Biasanya di kami itu tetap titik terendahnya UMK, bonus itu sisanya Pak. Contoh Jogja 2,3 gitu ya. Ya saya kasih 2,3 ya. Target nggak target 2,3. Kalau nggak target salahnya kita sebagai owner. Nggak didik yang benar dan nggak ngerekrut orang yang benar Pak. Kalau dia tidak target di bulan pertama, bulan kedua, ya udah dia mengundurkan diri, Pak. Ada suratnya. Jadi memang dia tanda tangan di 1 bulan, kalau 2 bulan nggak target, mengundurkan diri, Pak, dengan hormat. Tapi selama 2 bulan ya kita anggap aja kita salah yang rekrut. Kita tetap nanggung, kita ngasih. Karena mereka punya keluarga, Pak. Ada yang punya anak, punya istri. Nggak mungkin dong kalau nggak target terus nggak ngasih istri sama anaknya, dolim juga kan. Tapi kan dolim sama pemilik perusahaan nih, kita yang salah ngerekrutnya. Kenapa nggak kita tanya profesinya sebelumnya apa? Kenapa nggak kita verifikasi jualannya bagaimana di pekerjaan sebelumnya? Kenapa nggak kita tanya atasannya dulu, itu jualannya berapa, bagus apa enggak? Kan bisa diukur. Tapi kalau dia diajari kita dari nol ya kita harus sabar, Pak. Nah, sehingga komposisi paling 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 tidak melanggar hukum Quran hadis dan juga pemerintah adalah kasihlah dia kalau dia full time ya Pak ya, kasihlah dia UMK, misalkan di angka 2,2 ya udah 2,2, sisanya nanti bonus per kerat berapa. Tapi untuk mendapat bonus Pak, itu minimal dulu ada berapa kerat. Contoh, 1 bulan 300 kerat dulu baru bonus berlaku. Kalau belum 300 bonus belum dapat. Jadi biar dia UMK itu untuk membayar pekerjaan standarnya berapa seorang sales. Baru kelebihannya nanti ditambahkan. Kalau kami standar gajinya 2,5, Surabaya 4,5. Kalau jualannya lebih dari 150 juta, per 10 jutanya dapat 500 ribu, Pak. Misal. Jadi kayak gitu. Jadi ada standar minimalnya. Kalau misalkan dia belum target, ya udah dia cuma dapat UMK doang, Pak. Enggak. Tapi 2-3 bulan kalau terlalu jauh dari target. Biasanya saya ampuni itu kalau di angka 80-90% itu masih saya ampuni, Pak. Tapi kalau udah turun-turun jauh, saya nggak ampuni. Biasanya udah mengundurkan diri itu, Pak. Ganti yang lain yang lebih kencang. Gitu, Pak Alim. Oke, oke, oke. Terima kasih, Pak, Sama, siap lanjut. jawabannya. Hmm. Oke, siap. Waduh, ini kayaknya banyak Pak Joko yang Siap. banyak pengen sharing ya. Boleh, silakan. Mungkin untuk menyampaikan sedikit hal Pak Joko ya dan teman-teman semua. Jadi berkaitan juga tentang bagaimana kita membangun fondasi bisnisnya. Mohon izin Pak Joko ya, Silakan. izin ya teman-teman semua. Jadi build your team. Jadi pembahasan kita tadi kan bagaimana kita membangun tim ya agar bisnis kita makin kenceng ya, gitu kan. Jadi bagaimana kita belajar tentang membangun super team. Nah, program super team ini, jadi kalau teman-teman ikut kampus manager ini kan kita memang fokus pada tim gitu kan. Jadi super team ini adalah pelatihan yang berdedikasi untuk membangun sebuah perusahaan atau organisasi mencapai potensi tim. Jadi tadi banyak kita sharing untuk bagaimana kalau tim gajinya gede terus nanti bakal omsetnya naik. Jadi memang kita harus tetap ngelatih tim itu agar bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi program kampus manager ini memang sudah kita lakukan di beberapa perusahaan ya. Ini beberapa kegiatan. Jadi memang kita awal program itu in-house ya. Jadi kita diundang untuk datang ke perusahaan instansi itu tadi. Ini ada di Pondok Digital, kemudian ada di Sanggar Liza, ini ada yang ini manajemennya Longsor, terus kemudian ini ada Pop Jasa dan lain masih banyak lagi gitu kan. Jadi memang ini tim manajemennya. Jadi ring 1 gitu kan yang memang benar-benar di coaching kan ownernya yang belajar ikut pelatihan dan lain-lain, tapi ada gap untuk karyawannya juga nggak ini apa ya nggak ngikuti gitu kan, ownernya yang pinter tapi karyawannya masih jauh nih gapnya. Jadi kita coba untuk bikin kegiatan pelatihan yang sifatnya memang umum, jadi karena nggak semua perusahaan atau instansi itu yang mampu untuk ini tim manajemennya banyak. Kalau ini kan banyak tuh kita kan jadi bisa. Jadi kita
ada program Kamus Manager yang memang programnya adalah pelatihan untuk tim gitu kan. Ya insya Allah kita ada kegiatan bootcamp gitu kan. Jadi bootcamp ini memang fokus pada pelatihan tim. Jadi nanti untuk owner dan tim ring satunya bisa untuk belajar bareng gitu kan, ya menyamakan visi gitu kan. Terus kemudian memang hal-hal yang tadi kita bahas lebih banyak gitu. Kita kan membahas tentang visi dan misi clear gitu kan. Kita akan ajari terus kemudian kita hire people, kita akan belajar tentang tools-tools untuk bagaimana sih rekrutmen yang tepat gitu kan. Jadi bukan yang terbaik tapi yang tepat dan membuat perusahaan kita itu banyak di ini, banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk bisa memilih perusahaan kita gitu kan. Terus kemudian kita diajari problem solving dan develop manajemen kita, kemudian ekosistemnya diperbaiki agar bagaimana ekosistem itu bertumbuh, bukan saling menjatuhkan, sikut-sikutan gitu kan. Kemudian baru mengambil apa produktivitinya gitu kan, sehingga kita bisa menduplikasi juga ke tim-tim yang lain seperti itu. Insya Allah kita belajar 7 hal ini dan banyak banget nanti experience-nya, benefit-nya juga ada experience dan studi kasus langsung, kemudian ada FGD, kemudian ada konseling juga, network, dan home assessment. Jadi nanti ada home assessment juga bagaimana sih kita memilih tim yang tepat gitu kan. Jadi pas rekrutmen itu kita mencari sales ya gimana, mencari accounting kayak gimana itu nanti akan diajari. Dan insya Allah ini kegiatan kita ada bootcamp super team juga yang nanti insya Allah akan diadakan. Nah kalau ada acara ini siapa yang mau? Coba cek kolom komentar dong. Ya, siapa nih? Kalau kita kopdar lah, kita offline gitu bareng-bareng. Coba nih, siapa yang mau? Ya, kita diskusi bareng gitu kan tanpa ada halangan ya, ya ngobrol tatap muka gitu kan dan waktunya lebih panjang pastinya gitu kan. Insya Allah hadir ya, siap. Oke, insya Allah kita akan belajar bareng ya, insya Allah di Jogja. Nah, kita akan hadir di Jogja tanggal 24 sampai 26 Mei gitu kan. Jadi di bulan ini insya Allah nanti kalau yang mau hadir monggo silakan, apalagi di Jogja wajib nih untuk ikut ya. Kemudian nanti kita akan belajar bareng nih. Ya, ini kita belajar bareng sama Coach Yudan Abadi juga, sama Mas Rama juga dan Mas Joko juga. Kita akan belajar bareng dengan mentor-mentor yang sudah mengalami ya pastinya, sudah apa ya, sudah dari nol dan bagaimana sampai bisa mendevelop itu. Kita akan belajar sharing dan kita akan paham juga bagaimana sih tips dan tools-tools yang dipakai seperti apa gitu. Dan siapa sih yang wajib ikut ya? Silakan business owner, bisa direktur dan manajer. Jadi lebih ring satunya ya. Nah, Cung, siapa nih yang masih tetap mau hadir nih ya? Dan pemateri kita tadi 3 orang. Nah, coba nih siapa yang tetap ikut hadir nih, gitu kan? Di Jogja. Kalau di luar Jogja silakan. Monggo bisa banget yang di luar Jogja bisa hadir, gitu kan? Insya Allah di Jogja nanti tanggal 24 itu berapa sih investasinya pasti mungkin masih nunggu ya. Untuk investasinya kita 5 juta ya. Kita karena eh, normal harganya mungkin di atas ini gitu kan banyak pelatihan tim. Karena pelatihan yang mungkin sifatnya develop pasti lebih dari di atas 5 juta. Tapi untuk teman-teman nih hanya 3 juta saja ya yang hadir malam hari ini. Plus bagi malam hari ini kita ada diskon 500.000. Jadi kalau di diskon 500.000 jadi cukup 2,5 saja. Gitu kan. Jadi ambil kesempatan malam hari ini, langsung hubungi nomornya, nanti insya Allah akan di-chat di kolom komentar sama admin. Nah, silakan langsung di-chat, langsung aja ketik daftar bootcamp gitu kan. Dan pasti banyak hal yang mungkin Bapak Ibu rasakan ya untuk bagaimana mengelola tim. Dan insya Allah kita akan belajar ya offline bareng gitu kan. Dan insya Allah pembelajaran ini ada jadikan investasi untuk tim gitu kan karena tim itu kan aset ya harus ditumbuhkan gitu kan insya Allah seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya dan kita tunggu di Jogja ya nanti ya. Oke. Siap insya Allah seperti itu teman-teman semua dan Mas Joko karena sudah malam juga dan pertanyaannya juga masih banyak ya.
Insya Allah nanti kita akan jawab satu-satu, mungkin lewat konten ya Mas Joko ya, lewat kita mungkin lewat video nanti kita akan share juga ke teman-teman. Oke, mungkin closing statement Mas Joko di akhir mungkin ada yang ingin disampaikan, pesan dan pesan untuk Ya, teman-teman. pasti yang namanya perjumpaan ada pengakhiran dan pasti adanya kelas pasti tidak ada apa ya, tidak cukup untuk memuaskan seluruh pemirsa. Nah, saya undangannya hanya 45 menit malam ini. Dan pertanyaan tentang seputar penggajian itu banyak dan insya Allah itu di kelas juga akan saya bahas. Dan insya Allah Mas Joko ini qualified nggak untuk menyampaikan tentang gaji? Insya Allah saya Human Capital Manager Certified PNS PRI. Jadi saya punya kompetensi untuk menyampaikan ini. Dan Mas Joko mungkin boleh nggak sebagai closing statement ini bocorin tentang magang? Boleh, bahkan ada di ruangan ini ada yang mentor magang ya. Tapi saran saya untuk teman-teman yang sekarang ingin saat ini kok belum bisa menggaji karyawannya dengan penuh, maka bisa ambil program pemagangan. Program magang itu tetap ada syarat dan ketentuan, yaitu harus ada mentornya, harus ada materinya, ada keselamatan kerjanya. Contohnya kalau produksi ada APD, ada sarung tangan. Terus juga harus dapat uang saku. Bukan gaji kalau magang, uang saku. Besarnya berapa, Mas? Mungkin besarnya uang saku itu tidak harus UMK, tetapi di Undang-Undang Permenaker gitu ya. Nomor 6 tahun 2020, karena sekarang banyak yang gencar bikin magang seenak jidatnya sendiri. Makanya saya perlu ngomong kalau perlu belajar lagi undang-undang supaya apa? Ada minimal, yaitu cukup untuk biaya transportasi. Ini ayat 2 ya, berbunyi, uang saku sebagaimana dimaksud cukup untuk membayar biaya transport. Artinya saat pulang berangkat belajar kerja atau magang itu ada uangnya. Ada transportnya cukup buat bayar bensin. 2, cukup untuk makan. 3, ditambah insentif biar nggak cuma habis di perjalanan. Jadi paling tidak kalau Jogja gitu ya sekiranya 2.200.000 gitu ya. Bensin sekali berangkat ya 1 liter sampai 2 liter ya 15.000, makan ya 15.000 di Jogja cukup lah ya. Paling enggak ya jangan ngasih lah 30. Kalau 30 mah habis di jalan nggak sesuai undang-undang, paling enggak ya 40.000 sampai 50.000. Kalau 1 bulan ya kisaran 1,2 sampai 1,5. Boleh teman-teman, cuman magang itu ada batasannya. Nggak bisa selamanya magang ya. Begitu kalau udah bisa harus ada rapot yang menyatakan yang bersangkutan itu sudah lulus magang, materinya ini lulus, bikin donat lulus, packing lulus, menyapa customer bisa, ya kan, handle komplain bisa. Kalau udah ya jangan dimagangin, coret nilainya diulang lagi dari awal, ya kan, nggak lucu kayak gitu tuh. Kalau misalkan tukang AC ya magang ya kalau udah selesai ya, dan wajib memberikan sertifikat magang itu. Jadi ada mentor, ada materi, ada sertifikat, ada uang saku, ada perlindungan. Ini penting kalau yang mau magangin. Mas, detail pemagangan dan aneka macam akad yang bagus gimana? Kayaknya nggak mungkin dibahas nih Mas Andri. Kayaknya datang aja pas bootcamp. Karena nggak mungkin saya bahas di sini, saya kasih ke Panjang. teman-teman. Khawatirnya nanti disalahgunakan. Karena kelasnya khusus, sehingga khawatirnya nanti PKWT dikasih nggak Mas? Contoh akad ada, nanti saya kasih semua. Bahkan sampai lembar cara membuat lowongan kerja yang baik, PKWT, baik magang, itu ada semua. Lengkap sama offering letternya saya kasih besok di acara insya Allah di Jogja tanggal berapa Mas Andri? 24 sampai 26. 24 sampai 25. Pastikan ikut kelas yang bersanad. Ya. Mentornya jelas, tersertifikasi, pengalamannya juga ada. Insya Allah besok ada Mas Rama, juga ada Coach Ridwan. Karena banyak yang bisa ngajarin, tapi sedikit yang punya kompetensi. Insya Allah kita harus ngomong demikian Mas Andri, karena ini kewajiban saya sebagai mentor yang sudah bersertifikasi sama Mas Andri dan juga teman-teman, supaya nggak banyak yang nanti beli kucing dalam karung. Jadi kenapa kok sekiranya mahal, sebenarnya nggak mahal. Dan tadi nanya Mas Andri, saya perlu ikut nggak ya sebagai visioner? Ya ikutlah. Kalau memang perlu berkembang ikut, tapi kalau sekiranya pengen mencoba dan trial error itu yang nanti efeknya ada sakit-sakit hati sedikit gitu ya. Nanti saya kasih, insya Allah saya ajari supaya akad, supaya teman-teman nggak banyak yang di PHP-in dan disakit hatiin sama karyawan. Nah, paling itu sebagai penutup, insya Allah sebagai closing statement, masalah itu tentang tim ya, tentang bisnis itu akan semakin besar jika kita jauh dengan Allah, dan masalah akan semakin kecil jika kita dekat dengan Allah.
Karena Allah lah yang maha kuasa dan maha besar yang bisa menyelesaikan seluruh masalah kita. Dan semakin kita jauh, maka masalah akan semakin besar. Semakin kita dekat dengan Allah, masalah akan semakin kecil. Sama, masalah tentang tim dan super tim kita akan semakin kecil kalau kita dekat dengan Allah. Logonya segitiga begini. Semakin tinggi dekat Allah, maka jaraknya masalah semakin kecil, dan semakin jauh dari Allah, maka sebelah bawah masalahnya juga semakin akan besar. Sehingga teman-teman, mari kita dekatkan dengan Allah sebagai bentuk malam ini supaya saya tidak sekedar menyampaikan materi duniawi, maka saya sarankan ya, dekat dengan Allah itu akan membawa kebaikan buat kita. Yang belum ada akad segera bertobat dan bikin akad yang baik sama karyawan kita. Hidup bukan tentang profit dan juga loss atau untung dan rugi, tapi tentang berkah dan juga tidak berkah serta surga dan neraka menanti kita setelah kita sebagai owner akan diminta hisapnya besok di akhir yaumul mizan. Sehingga yaumul hisab besok kita akan dihisap lengkap dengan detail akad-akadnya dan gaji karyawan kita. Jadi pastikan kalau belum tahu ya belajar supaya nanti hisapnya jadi lebih ringan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Keren ya. Keren nggak Bapak Ibu? Manfaat nggak ilmunya? Coba aja dong chat di kolom komentar. Banyak insight yang didapat. Apa aja nih, coba chat di kolom komentar. Apa aja biar sama-sama ini ya, dapat motivasi semangatnya juga nih teman-teman. Apa saja yang didapatkan gitu, bisa chat di kolom komentar. Banyak banget tadi yang bisa kita ambil ya Bapak Ibu. Dan terima kasih banyak untuk Pak Joko nih atas sharingnya, karena mungkin kalau kita sharing gitu ya, ngobrol sama beliau mungkin, dan waktunya mungkin udah nggak dapet gitu kan, karena kesibukan beliau, karena memang waktu dan tenaga beliau udah di apa ya, mungkin bahkan diwakafkan ya banyak gitu kan, agenda-agenda gitu kan, pekerjaan, kemudian komunitas dan lain-lainnya. Jadi semoga kita doakan beliau beserta keluarga selalu diberikan kesehatan gitu kan, selalu dilindungi, dilancarkan rezekinya, dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini ya, bareng-bareng ya, kita doakan beliau semoga bisa jadi ilmu yang manfaat dan jariah ya, dan semoga yang hadir bisa mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang barokah, dan bisa dipraktekkan di bisnisnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Joko dan teman-teman semuanya, dan mohon maaf mungkin Sama-sama. salah kata, ada salah kurangnya, mohon Terima dimaafkan kasih, Mas. ya. Ya. Kami ya dari penyelenggara acara undur diri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Mas Joko. Ya, Sami barakallahu untuk semua. terima kasih ya ini semuanya. Terima kasih Mas Andri ya, pamit Ya, terima teman-teman. kasih. Sehat selalu. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Joko. Siapa yang teman di sana?